perlu banget untuk fokus bicara mengenai kondisi perempuan-perempuan yang masih single di usia mungkin 25 plus bahkan 30 plus. Gitu sih awalnya, Damai. Hmm. Setidaknya kita punya kesadaran diri gitu ya, self awareness betapa kita juga adalah orang-orang yang berharga gitu. Kita adalah orang yang utuh sebagai seorang perempuan menikah atau belum menikah gitu. Sih tujuannya ke depannya semakin banyak perempuan yang nggak hanya mempersiapkan diri menjadi istri dan ibu, tapi mempersiapkan diri juga untuk menjadi dirinya sendiri gitu loh. Ya, sebelumnya mungkin Kak Erika boleh kenalan dulu nih Kak. Kakak itu dari mana atau profesinya sekarang gitu, lagi giat apa yang dikerjakan gitu. Oke, ya salam kenal semua teman-teman viewersnya Damai. Aku Erika, seorang konselor di sebuah startup yang bergerak di bidang coding bootcamp. Sekarang kita lagi mengembangkan ke data science bootcamp juga dan digital marketing di Jakarta. Hmm, jadi Kak Erika tuh seorang konselor nih, bisa kebayang nggak sih teman-teman kerjanya seorang konselor itu kan pasti ada berhubungan-hubungan dengan kayak personal gitu ya Kak, personal Iya, benar. development gitu. Nah, Mm. temanya hari ini nih Kak, ini tuh berkaitan dengan diri, apa ya, cintai diri sendiri, terus tentang stigma-stigma yang ada di masyarakat nih. Nah, kenapa aku undang kakak ke sini? Karena berdasarkan kekepoanku nih kak, di Instagramnya kakak ini tuh banyak banget nih kakak ngebahas tentang persinggelan, tentang dunia-dunia perempuan yang apa yang sedang struggle nih di usia yang kalau kita bilang ya masyarakat suka bilang nih kayak udah nggak laku lah kayak gitu nih. Nah, Mm. alasannya nih Kak, kenapa Kak Erika buat konten berbau kayak perempuan atau pemberdayaan perempuan seperti itu? Awalnya sih mungkin beranjak dari kegelisahan diri sendiri ya. Karena sekarang usiaku itu 32 tahun dan tahun ini aku 33 tahun. Jadi kalau menurut masyarakat bukan usia yang muda lagi untuk seorang perempuan yang belum menikah gitu. Jadi omongan udah mungkin sejak usia 25 gitu ya, itu udah mulai ditanyakan kenapa belum menikah gitu. Apalagi aku juga sempat punya pacar lama sebenarnya, tapi kan ditanya lagi kenapa belum menikah, udah lama pacaran dan akhirnya putus, ditanya lagi dan mendapatkan nasihat-nasihat yang kita nggak minta gitu. Jadi apa yang aku rasakan karena aku mengerti aku seorang konselor pun yang sudah belajar manage emosi, manage ekspektasi terhadap orang lain, omongan orang lain, itu pun masih struggle. Apalagi teman-teman di luar sana yang nggak pernah mendapatkan edukasi mengenai hal ini gitu. Jadi aku tidak memakai media sosial untuk marah-marah ya, maksudnya dengan apa yang aku alami kayak curhat kayak orang pada umumnya, tapi aku mencoba untuk mengedukasi gitu ya. Apa sih respon kita terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain gitu. Bagaimana kita mengisi masa single dan awalnya aku nggak sadar juga sih Damai bahwa aku bisa fokus ke topik itu gitu kan. Awalnya aku juga bahas hal-hal yang lain, tapi akhirnya dalam salah satu collab ya mereka minta topik mengenai singleness ini kan, kehidupan single, karena bilang bukannya konten kamu memang fokusnya ke situ. Oh iya ya, kontenku fokus ke situ ya gitu kan ya. Terus akhirnya aku mikir, oh iya ya, mungkin emang perlu banget untuk fokus bicara mengenai kondisi perempuan-perempuan yang masih single di usia mungkin 25 plus bahkan 30 plus. Gitu sih awalnya, Damai. Hmm, berarti awalnya timbul karena keresahan pribadi Iya, sendiri, benar. pengalaman diri sendiri. Nah, Benar. harapannya nih Kak, kan setelah jadi nih banyak banget konten yang udah Kakak buat nih. Itu kan alasannya ya. Nah, itu Iya. alasan. Nah, tujuannya nih ke kayak ke depan gitu, harapannya setelah kita-kita nih sebagai perempuan yang masih single gitu, pas nonton atau baca konten yang Kakak buat, harapannya apa nih Kak? Setidaknya kita punya kesadaran diri gitu ya, self awareness betapa kita juga adalah orang-orang yang berharga gitu. Kita adalah orang yang utuh sebagai seorang perempuan menikah atau belum menikah gitu. Itu kan yang sering sekali orang sampaikan kayak sebelum menikah kita bukan perempuan yang utuh, sebelum menjadi ibu kita belum bukanlah perempuan seutuhnya gitu. Enggak, kita itu
terlahir sudah seutuhnya menjadi seorang perempuan. Jadi status yang melekat ke diri kita, baik itu karena kita sarjana atau kita menikah atau tidak menikah, ataupun ketika kita punya anak, itu tidak mengubah status dan identitas kita sebagai seorang perempuan yang utuh gitu. Jadi aku berharap dengan apa yang aku sampaikan di media sosial, orang-orang yang mungkin sedang terpuruk di kamarnya gitu ya, nggak tahu mau ngapain, terus scroll medsos, nggak sengaja lihat konten aku, mulai punya rasa berharga yang baru gitu loh. Bahwa status belum menikah ini nggak harusnya selalu ditangisin, Hmm. tapi bisa gitu mengisi waktu dengan berguna. Kayak Damai ini sekarang collab sana sini, Hmm. ngomong gitu, ngobrol dengan banyak orang. Kan berharga ya apa yang kamu lakukan. Akhirnya orang lain menontonnya, mendapatkan insight dari situ. Daripada misalnya Damai atau aku menangisi kenapa belum menikah terus menerus gitu. Aku Hmm. nggak berharap perempuan-perempuan jadi lupa bahwa mereka juga punya tugas perkembangan ya secara psikologis untuk membangun rumah Hmm. tangga ya, nggak kayak gitu maksudnya, tapi Hmm. berharapnya jangan sampai hanya itulah tujuan hidup kita gitu, seolah-olah kita dirancang untuk menikah gitu. Padahal kan kita juga dirancang mungkin ada yang menjadi dokter, ada yang menolong orang menjadi seorang konselor, atau menjadi sarjana pertanian yang hebat gitu kan, atau menjadi orang-orang arsitektur yang hebat gitu, dan itu seorang perempuan gitu. Jangan lupakan bahwa kita juga punya tujuan itu loh, selain daripada menikah. Menikah. Itu sih tujuannya, ke depannya semakin banyak perempuan yang nggak hanya mempersiapkan diri menjadi istri dan ibu, tapi mempersiapkan diri juga untuk menjadi dirinya sendiri gitu loh. Di Hmm. luar status-status itu, dan happy dengan pilihan itu sih yang terus aku dengungkan dan aku bagikan di medsosku sih, Damai. Mm. Jadi perempuan itu biar bisa menjadi diri sendiri, menjadi apa yang dia mau, bukan hanya sebagai istri atau ibu gitu, kayak menikah aja apa tujuan hidupnya gitu. Ada tujuan yang lain lagi yang jarang dilihat kayaknya, kayak dalam tanda kutip ya. Nah, terus kenapa nih Kak? Kalau aku lihat nih yang membedakan nih perempuan yang single sama laki-laki single tuh beda Kak pandangannya. Menurutku Pandangan ya. masyarakat Yes, maksudnya. yes. Kalau perempuan kayak di umur gitu kayak yang tadi aku bilang kayak nggak laku, terus kayak udah kadaluarsa gitu. Pernah dengar nggak sih kayak kayak gitu? Iya, Tapi benar. kalau laki-laki enggak Kak, nggak digituin gitu. Nah, why gitu? Karena orang-orang kan selalu menganggap bahwa perempuan itu ada masa expirednya ya. Kamu pernah dengar nggak sih? Kadaluarsa, expired gitu kan. Ada masa-masa di mana kamu udah nggak bisa lagi hamil karena kondisi tubuhmu sudah tidak memadai gitu. Jadi lagi-lagi ya, kita tuh diidentikan dengan tujuan kita adalah punya anak gitu. Kasarnya itu orang-orang bilang pabrik anak gitu loh. Jadi padahal kan enggak ya gitu. Pernikahan itu tujuannya memang memperbanyak keturunan, tapi bukan hanya itu sebenarnya satu-satunya tujuan. Jadi gimana dengan orang-orang yang mandul, yang nggak bisa punya anak? Apakah mereka jadi gagal menjadi seorang perempuan, menjadi pasangan suami istri? Kan enggak juga gitu. Jadi kenapa ada berbeda antara perempuan dan laki-laki? Karena laki-laki dianggap nggak ada batas usia tanda kutip untuk setidaknya sampai 40-an 50-an mereka masih bisa produktif untuk menghasilkan anak ya tanda kutip gitu kan, berbeda dengan perempuan gitu. Makanya kita seolah-olah lebih dikejar dari segi usia untuk menikah gitu. Plus laki-laki kan dianggap lebih layak ataupun lebih wajar untuk mengejar karir dibandingkan perempuan. Kalau ada perempuan yang mengatakan dia mau fokus berkarir dulu belum mau menikah, orang tuh langsung pandangannya negatif. Tapi kalau ada laki-laki yang bilang aku mau fokus berkarir dulu dan aku belum merencanakan menikah, juga orang tuh lebih mengerti gitu loh. Karena tadi basicnya ya, peranan perempuan dan laki-laki itu dipisahkan, bahwa laki-laki memang untuk berkarir dan bekerja, dan mereka di usia berapapun seolah-olah masih bisa produktif untuk hasilkan anak, sementara perempuan tugasnya di dapur dan juga ada batasan usia untuk produktif gitu. Itu sih yang membuat kita dicap ada masa expired, dan itu kejam sih sebenarnya menurut aku. Hmm. Kayak gitu kali ya, Damai. Bener Kak, karena ini baru-baru ini juga kayak kemarinnya kumpul-kumpul juga gitu, terus kayak ikan kamu cewek kan kamu ada masa itunya katanya masa produksi dalam tanda kutip itu ya yang apa ada batasnya gitu, itu cowok yang ngomong sih Kak kemarin tuh. Aku ya udahlah, aku cuman tersenyum aja gitu. Nah, Iya. mendengar hal itu nih Kak, menstigma masyarakat kayak gitu ngomong ke kita nih, sebenarnya kita sebagai perempuan tuh harus apa nih? Kan kalau sedih tuh kan wajar nih Kak. Ya. Kita nggak bisa aku kuat, tapi kan pasti dalam satu waktu nih pernah kayak ngerasa terpuruk juga gitu, dalam artian banyaknya orang yang ngomong. Nah, bagaimana nih kita pertahanan kita Kak sebagai perempuan jika digituin?
kita nggak akan pernah bisa bertahan kalau kita pun masih membenarkan ucapan itu sih. Jadi pertama hal yang kita lakukan adalah benar-benar tahu diri kita siapa dan seberharga apa. Apa peranan kita di dunia ini dan apa identitas kita sebagai perempuan gitu. Karena kita juga punya pandangan yang mirip, makanya kita tersinggung ketika ada orang bilang nanti ada masa expirednya gitu. Kalau misalnya kita udah bisa berdamai, oke, kalau misalnya sampai usia 30 plus memang belum menemukan pasangan yang cocok atau tepat, kita bisa berdamai bahwa mungkin memang nggak akan punya anak gitu. Tapi kan bukan berarti karena saya memang nggak mau punya anak, tapi memang nggak bisa punya anak lagi misalnya. Jadi kalau sampai sejauh itu sih, dan menurut aku kalau misalnya ada yang bilang kayak perempuan mau menikah ngapain berkarir, itu kan juga omongan yang sering didengar gitu ya. Karena saya tahu bahwa oke, saya punya memang panggilan hati untuk menjadi seorang konselor atau profesi yang lain gitu kan, dan saya tahu ini dibutuhkan oleh masyarakat, saya tahu ini berguna, dan saya benar-benar pengen fokus di bidang ini. Ketika ada orang yang bilang nggak guna berkarir, Hmm. itu pandangan dia dan nggak apa-apa gitu loh. Aku nggak akan marahin dia dengan bilang ya berguna lah, mendebat gitu. Karena itu pandangan dia, that's okay. Memang sebegitulah pemikirannya dan sampai di sanalah pemikirannya. Tapi aku punya pemikiran yang berbeda. Aku merasa profesiku penting, karirku penting, hidupku penting, dan hal yang kulakukan sekarang penting. Dan aku nggak butuh konfirmasi siapapun untuk mengatakan bahwa yang kujalan ini penting gitu. Contohnya Damai, ngapain sih bikin-bikin YouTube gitu kan? Ngapain undang-undang orang? Ngapain habis waktu, mending kamu ini gitu kan. Kamu akan tersinggung kalau kamu sendiri pun mempertanyakan apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Tapi kalau kamu yakin gitu ya, kamu nggak butuh konfirmasi dari dia bahwa ini penting. Karena buatku penting, that's it, enough, cukup gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi memang kita harus benerin dulu bagaimana cara aku melihat diriku, bagaimana aku melihat apa yang kulakukan, bagaimana pandanganku terhadap pekerjaanku, profesiku, statusku belum menikah. Kalau kita sudah bisa berdamai dan menerima itu, orang lain ngomong kita itu akan apa lebih bisa mengerti gitu loh. Bahkan orang tua kita yang paling emosional biasanya itu ketika orang tua kita mulai jadi korban tanda kutip dengan status single kita ya. Orang lain mulai menekan orang tua kita itu yang akan lebih sulit lagi untuk dikontrol oleh kita karena kan cara emosional kita terikat dengan orang tua kita kasihan gitu loh. Contohnya orang tua aku di kampung, itu udah banyak orang yang menasehati ini dan itu karena kami belum ada yang menikah misalnya. Dan mengedukasi orang tuaku untuk juga berpikiran yang sama denganku itu butuh waktu sih. Aku Hmm. tahu mereka kadang sedih, mereka kadang juga malu gitu kan. Tapi aku bilang, kenapa harus malu? Anak-anakmu hidup di kota dengan baik, bekerja dengan baik, menghasilkan uang untuk dirinya sendiri gitu kan. Bahkan bisa bantu keluarga gitu. Apa yang harus dimalukan gitu ya. Hmm. Jadi itu sih, jadi memang kitanya dulu yang tahu diri kita siapa dan prinsip kita jelas dulu tentang apa yang sedang kita jalani sekarang. Kita menerima keadaan kita, ya orang mau ngomong apa juga kita nggak akan terlalu menggubris sih, karena nggak semua orang harus setuju dengan pilihan kamu kan, Hmm. gitu. Oke, jadi dimulai kayak istilahnya kenal diri kita dulu, ini mau kayak gimana, cintai diri kita, berdamai dengan keadaan kayak Ya, acceptance-nya kita harus udah kita pegang. benar. Akhirnya nanti omongan orang nggak terlalu kita gubris. Nah, Ya. tadi udah disinggung masalah edukasi ke orang tua nih Kak. Mm-mm. Karena ya itu kan Kakak bisa nih menginikan orang tua Kakak nih. Tapi kita misalkan yang lain tuh sangat sulit banget untuk meyakinkan mereka bahwa kita tuh nggak apa-apa loh, kita nggak perlu dikasihani gitu. Tapi kan tadi orang-orang di Ya. luar sana tuh kan menekan gitu. Nah sebaiknya gimana sih Kak pengertian ke orang tua itu? Kalau cara Kak kan tadi kan pelan-pelan kayak gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Nah, cara aku adalah memang ini nggak terjadi sehari dua hari sih gitu. Sejak aku udah 5 kan orang tua kan udah mulai tuh pasti ditanya sama orang lain, kenapa Erika belum menikah, lalala gitu kan gitu. Dan aku punya pilihan-pilihan yang berbeda dengan harapan orang tuaku misalnya gitu. Jadi aku nggak langsung orang tuaku mengerti dan berdamai sih. Jadi Mm-mm. mereka juga berontak dalam tanda kutip mungkin silent treatment lah ya, mendiamkan dulu gitu kan dengan berbagai pilihanku yang berpotensi memperlambat aku menikah. Contohnya aku kan S2 dulu nih gitu. Padahal orang tua aku pengen aku langsung bekerja dan mungkin langsung menikah gitu kan ya. Tapi kan saat Mm-mm. itu aku memilih S2 dulu, terus aku pacaran lama putus pula gitu kan. Ada situasi-situasi yang tidak sesuai rencana nih sekarang gitu. Jadi aku nggak berusaha apa ya terus bertahan sampai orang tuaku mengerti memang dia pilihannya seperti itu gitu. Orang tuaku nggak sekali dua kali juga kayak menanyakan Mm. kenapa belum menikah, kenapa tapi walaupun orang tuaku tuh bukan tipe yang
direct langsung gitu ya, berdebat gitu, nggak kayak gitu tipikalnya gitu. Hmm. Tapi aku jelaskan ya memang tahu sendiri aku putus kapan dan aku belum siap untuk bangun hubungan baru dan aku sekarang mau fokus karir dulu. Akhirnya orang tua aku lama-lama menerima dan akhirnya berpikir ya sih yang penting dia masih bisa bekerja dengan baik, dia juga happy dengan pilihannya. Kami juga harus happy juga dong dengan pilihan dia. Kenapa justru kami uring-uringan terus sementara anaknya aja happy-happy di kota gitu kan ya. Hmm. Jadi aku bilang kebahagiaan mama dan bapak itu nggak 100% tanggung jawabku. Mama bisa pilih bahagia dengan aku yang seperti ini atau mama bisa memilih bersedih. Itu pilihan kembali ke mama. Mau seusaha apapun, bahkan ketika aku memaksa diri menikah pun, belum tentu mama akan bahagia karena mama memilih nggak bahagia gitu. Jadi pelan-pelan sih dan itu menurut aku berproses walaupun kesannya lama kayak awal-awal kayak anak durhaka gitu kan ya. Kayak ngomong nggak 100% tanggung jawab gue gitu untuk Iya. membahagiakan orang tua. Tapi kenyataannya gitu loh Damai. Kamu mau apapun yang kamu lakukan dan orang tuamu minta kamu lakukan pun belum tentu mereka bahagia karena keputusan mereka untuk bahagia dengan itu atau tidak gitu. Yang penting kita Hmm. rawat mereka, kalau misalnya ada yang bisa kita penuhi kebutuhannya kita penuhi dan kalau misalnya memang punya pacar dan mau menikah menikah, tapi kalau enggak kenapa harus dipaksa gitu loh. Itu sih yang aku jelaskan. Dan Hmm. akhirnya aku sepaham sama mamaku sih awalnya. Mamaku juga aku nanyanya gini, "Ma, lebih baik aku menunda menikah karena belum ada yang cocok atau maksa menikah tapi aku nggak bisa lagi tersenyum." Mama aku Aduh. bilang nggak usah nikah. Oke, jadi prosesnya itu bukan sehari dua hari. Ya enggak Kayak lah, tahun-tahun. ternyata butuh waktu juga, guys. Jadi kalian, Yes. hmm, jadi kalian Yang yang ada, baru, hmm, ya. Yang ada kan kita nggak berani memulai aja sih Damai, berani untuk menyuarakan sebenarnya isi hati kita apa sih ke orang tua kita gitu. Jadi kita berharap mereka harusnya mamaku mengerti, tapi kita nggak pernah menjelaskan mindset hmm, yang baru yang kita dapat di kota ini gitu loh. Kita hmm, berharap orang tua kita punya mindset yang sama dengan kita yang udah kuliah bahkan S2 gitu. Sementara orang tua kita mungkin lulusan SMA atau lulusan kuliahnya D3 doang kayak orang tua aku gitu. Gak hmm, akan mungkin kan persepsi dan mindsetnya itu sama. Aku harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana gitu. hmm. Oke, teman-teman. Jadi jangan khawatir ya kalau kalian baru nyoba kayak sebulan, 2 bulan, itu tuh kayak masih awal-awal lah. Banget. Banget ya kan ya. Berarti kakak berapa berapa waktu tuh? Setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk meyakinkan? Sekarang aku 32, mau 7 tahun Damai dan itu Oh, apa ya di usia 25 plus lah ya udah mulai-mulai tapi orang tuaku belum terlalu mendesak lah di situ maksudnya belum merasa terdesak tepatnya hmm, karena orang tuaku nggak pernah mendesak sih ke aku sampai sekarang ya. hmm. Tipikal yang diem tapi aku tahu mereka tertekan gitu ya, Dia, agak-agak kode-kode lah gitu tapi nggak yang belak-belakan gitu tipikalnya ya. Jadi itu mungkin aku sejak usia 27 mungkin 5 tahun hmm, terakhir ini aku masih terus bergesekan gitu. Ada momen dimana kayak nggak hubungin orang tua karena nggak ada energi gitu loh. Karena udah tahu kalau misalnya berhubungan dengan orang tua itu setelah itu mungkin bekerja pun kayak hmm, capek hmm, banget gitu karena harus menanggung emosional yang dalam banget kan. Jadi hmm. aku melalui tahap itu juga sih. Nah, oke teman-teman, jadi jangan khawatir tuh udah dengerin kan, Kak Rika juga berproses. Nah Kak, Hmm. pertanyaanku nih, ada bedanya nggak sih Kak kita yang tinggal di desa sama di kota nih terkait persepsi single perempuan belum nikah gitu? Ada bedanya nggak sih? Menurut aku di kota lebih enak. Hmm, Karena orang tuh bakal cuek aja kamu menikah atau belum, orang tahu kamu berkarir, mereka akan mengerti. Lain hal yang mungkin di perkotaan tuh bukan yang perkotaannya ya, tapi mungkin di pinggir yang komplek yang orang-orang tuh pada bergunjing gitu. Tapi hmm. kalau orang-orang yang pada sibuk, apalagi aku di apartemen, tenang, gak ada yang bertanya aku kenapa belum menikah gitu kan. Nah, di kampung, aduh, aku 3 minggu pulang kampung kayak stres banget karena Hmm, bayangin aja kamu ketemu orang, setiap ketemu orang itu yang pasti. di-mention adalah kapan gitu, kenapa belum, dan fisik. Misalnya, kok gemuk gitu-gitu. Hmm, Stres banget. Jadi menurut aku persepsi orang di kampung ya karena kan di kampung kan setelah selesai kuliah gitu kan apalagi yang mau diusahakan gitu. Ya menikah gitu kan. Tapi kan hmm, di kota tuh banyak banget impian yang kita punya gitu kan. hmm, Jadi menurut aku orang-orang di kampung lebih tidak bisa memahami pilihan kita untuk single dulu dan nggak buru-buru harus settle gitu dengan segera menikah dengan orang-orang di kota sih. Orang-orang di kota tuh mengerti bahwa membangun pernikahan itu udah lebih ngerti lah ya walaupun nggak semua bahwa membangun pernikahan itu butuh modal, nggak cuma modal uang tapi juga
secara mental gitu kan, Hmm. emosi segala macam itu harus disiapkan. Rumah di Jakarta itu mahal banget, kan ngontrak gitu kan. Jadi orang lebih realistis tentang pernikahan. Kalau di kampung sih enggak. Orang tuh Hmm. masih ya udah eh, cepat menikah, cepat banyak berkat gitu. Iya benar ya, karena banyak anak katanya banyak rezeki ya. Ya, Pegangannya kayak gitu. Nah Kak, kalau gitu kan tadi pulang ke rumah kan kadang tadi singgungan-singgungan dari kanan kiri gitu. Nah, kita kan juga pasti pulang kampung nih. Misalnya aku juga pasti nih. Nah, gimana ya? Kita tuh mau silaturahmi, tapi di satu sisi lain kita takut nih Kak dengan apa? Udah benar. tahun. Nah, sebaiknya gimana? Kadang aku juga nahan-nahan gitu Kak. Mau pulang nanti aja dulu deh gitu. Gimana gitu? Nah, gitu gimana nih persiapannya buat kita nih pengen silaturahmi, tapi takut untuk pertanyaan itu Kak. Jujur aku juga nggak merasa bahwa kita harus selalu berani sih. Kita harus berani mengakui bahwa aku kadang juga takut. Aku pun bahkan takut gitu loh. Hmm. Dan menurut aku nggak ada salahnya kalau kita tahu orang itu benar-benar berpotensi menyakiti hati kita. Kayak kita udah tahu salah satu tante itu benar-benar mulutnya benar-benar nggak ada rem Hmm. gitu kan. Hak kita untuk punya boundaries atau batasan terhadap orang itu.